Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan prediksi soal ujian sekolah untuk pelajaran matematika berdasarkan kisi-kisi nomor 16 dan 17. Jangan lupa untuk memperlancar kegiatan-kegiatan pembuatan soal ini nanti di subscribe atau di like dan diberi komentar supaya ada perbaikan-perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran ini agar supaya apa yang dipelajari bisa dipahami dengan baik dan bisa dipergunakan untuk penyelesaian soal-soal nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan, yaitu pembahasan kisi-kisi nomor 7 pada pertemuan yang kemarin. Kisi-kisi nomor 7 ini kita perbaiki. Jadi di sini soalnya adalah uraian. Perhatikan gambar denah rumah di samping. Ini ya denahnya. Tentukan selisih luas sebenarnya ruang keluarga dengan ruang tamu. Nah, ini denahnya. Langkah yang pertama adalah kita pahami di sini ada skala yaitu 1:150. Artinya 1 cm pada gambar itu sama dengan 150 atau 1,5 meter yang sebenarnya. Sehingga kalau kita perhatikan gambar ruang keluarga dengan ruang tamu, masing-masing berbentuk persegi panjang. Pada gambar ruang keluarga panjangnya 8 cm dari 6 tambah 2 dan lebarnya 4 cm. Maka panjang gambarnya ruang keluarga ini panjang gambarnya 8 cm menjadi panjang sebenarnya, ini panjang sebenarnya 8 kali 1,5 meter, yaitu menjadi 12 meter. Sedangkan lebar gambarnya 4 cm, ini lebar gambarnya 4 cm, jadi lebar sebenarnya adalah 4 kali 1,5 meter, yaitu 6 meter. Maka luas ruang keluarga sebenarnya adalah panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya, yaitu 12 kali 6 sama dengan 72 meter persegi. Sedangkan ruang tamu panjang gambarnya 5 cm menjadi panjang sebenarnya 5 kali 1,5 meter, yaitu 7,5 meter. Sedangkan lebar gambarnya 4 cm, ini menjadi lebar sebenarnya adalah 4 kali 1,5 meter, yaitu 6 meter. Maka luas ruang tamu sebenarnya adalah panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya, yaitu 7,5 kali 6. Maka menjadi 45 meter persegi. Yang ditanyakan adalah selisih ruang keluarga dengan ruang tamu. Maka selisih ruang keluarga dengan ruang tamu adalah luas ruang keluarga dikurang luas ruang tamu, yaitu 72 dikurang 45, yaitu 27 meter persegi. Ini jawabannya 27 meter persegi, karena soalnya uraian berarti jawabannya 27 meter persegi. Kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 16 ya, karena kemarin sampai 15 langsung 16. Ini juga soal uraian. Diketahui rumus fungsi fx x plus 3 sama dengan 4x tambah 15. Tentukan nilai f5, tentukan nilai f min 3. Maka penyelesaiannya adalah fx plus 3 sama dengan 4x tambah 15. Nah, 15-nya harus kita rubah supaya nanti bisa ada x tambah 3 di sini. Jadi 15-nya kita rubah menjadi 12 tambah 3. Nah, 4x tambah 12, 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 4 kali x tambah 3 tambah 3. Maka ini ada yang sama, x tambah 3, di sini juga x tambah 3. Jadi fx, f5, x tambah 3, di sini x tambah 3, f5 menjadi 4 kali 5 tambah 3, yaitu 20 tambah 3 menjadi 23. Sedangkan yang B, berapa nilai f min 3? F min 3 adalah sama dengan 4 kali min 3 ditambah 3. Jadi di sini min 12 tambah 3, yaitu min 9. Jadi F5 sama dengan 23 dan F min 3 sama dengan min 9. Ya, ini jawabannya.
karena soalnya uraian jadi tidak ada pilihan gandanya. Jangan lupa kita lanjutkan, yaitu soal kisi-kisi nomor 17. Perhatikan persamaan garis berikut. Nah, ini ada 4 persamaan garis. Pasangan garis yang sejajar yang mana di sini? Nah, kita punya catatan bahwa bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C dan M adalah gradien. Ketentuannya syarat sejajar, gradiennya harus sama. Maka kita harus mencari gradien dari persamaan-persamaan ini. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Yang pertama adalah min X sama dengan 2Y tambah 5 sama dengan 0. Y-nya sudah positif, maka 2Y-nya tetap di kiri. X-nya kita pindahkan ke kanan, negatif menjadi positif. Positif 5 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 5. 2-nya harus kita pindahkan ke kanan, perkalian kita pindahkan menjadi pembagi. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini adalah 1X min 5 per 2. Jadi 1X ini 1 per 2X dikurang 5 per 2. Nah, inilah dah gradiennya. Gradiennya yang ini, yaitu koefisien dari X, yaitu setengah. Kemudian yang kedua, min 2X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Y-nya juga sudah positif, biarkan Y-nya di kiri, maka Y sama dengan 2X plus 3. Maka gradiennya adalah 2. Ya. Yang ketiga, 3X min Y sama dengan 9, Y-nya negatif, maka Y-nya yang harus kita pindahkan ke kanan. Itu 3X min 9 sama dengan Y. Maka gradiennya adalah 3. Ini, gradien itu koefisien dari X. Kemudian yang keempat, 4X min 2Y sama dengan 6. Ini Y-nya juga min 2Y, kita pindahkan saja ke kanan, 6-nya pindahkan ke kiri. Maka 4X dikurang 6 sama dengan 2Y. Maka 2-nya kita pindahkan ke kiri menjadi pembagi. 2X dikurang 6 per 2 sama dengan Y. 4 dibagi 2 itu 2. Dan 6 min 6 dibagi 2 min 3Y. Jadi gradiennya adalah 2. Nah, syarat sejajar adalah gradiennya harus sama. Di antara garis-garis ini, mana yang gradiennya sama? Yang pertama gradiennya setengah. Yang kedua gradiennya 2. Yang ketiga gradiennya 3. Yang keempat gradiennya 2. Maka yang sejajar adalah yang gradiennya sama, yaitu gradiennya 2. Yaitu 2 dan 4. Jadi 2 dan 4. Maka di sini yang gradiennya sama adalah yaitu 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 18, yaitu dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah, biaya parkir sebuah mobil 5.000 dan sedangkan biaya parkir sepeda motor 2.000. Berapa pendapatan parkir dari kendaraan yang ada? Nah, dari kalimat soal cerita ini kita terjemahkan dulu menjadi bentuk matematika, yaitu misalnya X adalah banyak mobil dan Y adalah banyak motor. Kemudian maka banyak mobilnya adalah X tambah Y sama dengan 90. Karena jumlah kendaraannya di sini 90 terdiri dari mobil dan motor. Jadi mobil dan motor jumlahnya 90, ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua banyak roda. Roda mobil ada 4, roda motor ada 2, jumlah seluruh rodanya adalah 248. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 248. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Kemudian pendapatan uang parkir adalah 5.000 kali X. 5.000 kali banyaknya mobil ditambah 2.000 kali banyaknya sepeda motor. Nah, langkah berikutnya adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 X tambah Y sama dengan 290. Persamaan 2-nya adalah 2X tambah Y sama dengan 124. Dari mana 124? Ini dari persamaan yang kedua, 4X ditambah 2Y sama dengan 248. Ini bisa dibagi 2. Jadi kita sederhanakan, kita bagi 2 seluruhnya. 4 dibagi 2 menjadi 2X. 2Y dibagi 2 menjadi Y, dan 248 dibagi 2 menjadi 124.
Kemudian kita lihat di sini dari persamaan 1 dan 2, Y-nya sudah sama, D-nya sudah sama, kedua-duanya positif. Kita mau menghilangkan Y, mau mengeliminasi Y. Jadi kita harus menghilangkan Y. Karena kedua-duanya positif, maka harus kita kurang. Nanti kalau yang sama positif dan negatif berarti ditambah, ya. Jadi ini kedua-duanya positif, maka dikurang. Jadi kita kurangi di sini X dikurang 2X menjadi min 1X. Y dikurang Y itu 0. 90 dikurang 124 itu min 34. Maka X-nya kita pindahkan ke kanan jadi positif. Min 34-nya kita pindahkan ke kiri jadi positif. Jadi X-nya adalah 34. X-nya sama dengan 34. Kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Nah, lihat yang lebih mudah yang mana. Yang pertama lebih mudah karena bilangannya lebih kecil. Maka persamaan nilai X kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. X-nya 34, persamaan pertamanya X tambah Y sama dengan 90. Maka X-nya kita ganti dengan 34, tambah Y sama dengan 90. Maka Y-nya 90 dikurang 4, yaitu 30, Y sama dengan 56. Nah, di sini X adalah 34, banyaknya mobil 34, dan banyaknya motor adalah 56. Maka pendapatan parkir adalah 5000 X tambah 2000 Y, yaitu 5000 kali 34 tambah 2000 kali 56. Hasilnya adalah 170.000 tambah 112.000 menjadi 282.000, yaitu jawabannya B. Berikutnya kisi-kisi nomor 19, ya. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, nah ini kita harus kita ilustrasikan dulu ke dalam bentuk gambar supaya ini mudah dipahami. Kita ilustrasikan skema gambar. Nah, ini tiang, ya, tingginya 12 meter. Kemudian dari ujung tiang ini kita tarik tali, ada sebuah patok, panjang talinya adalah 15 meter. Kemudian ini tanahnya datar. Oh, jelas sekali bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah jarak patok ke pangkal tiang bagian bawah. Ini, jadi yang ditanyakan adalah X. Ini bentuknya segitiga siku-siku, sisi miringnya adalah 15, dan sisi siku-sikunya 12 dan X. Maka yang ditanya adalah X, yaitu jarak patok dengan pangkal tiang. Kita lanjutkan. X adalah jarak patok ke pangkal tiang, terlihat segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Hasil akhirnya adalah akar 81 dan X-nya 9. Jadi jarak patok ke pangkal tiang adalah 9 meter. Jawabannya adalah C. Berikutnya kisi-kisi nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut AOD 68 derajat. Maka besar sudut ACB adalah, nah di sini kita perhatikan gambarnya, kita ilustrasikan lagi supaya gambarnya bisa kita baca. Nah, di sini kita ilustrasikan sudut AOD ini 60 derajat, sedangkan yang ditanyakan adalah sudut ACB ini. Nah, kita cari dulu yang ini, yaitu sudut AOB. AOB, ya, sudut AOD 68. Sedangkan sudut AOD ditambah sudut AOB adalah 180. Ini berpelurus, ya. Jadi ini berpelurus, jumlah sudut garis lurus adalah 180. Kita dapati sudut AOB-nya yaitu 112 derajat. Ini sudut 112 derajat. Kemudian kita lihat lagi sudut ACB, karena yang ditanya sudut ACB. Ya, sudut ACB adalah sudut keliling dan sudut AOB. Di sini sudut ACB, ini sudut AOB.
adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi ini adalah sudut ACB, sudut keliling. Sudut AOB adalah sudut pusat menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka ada aturannya seperti ini, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Itu kalau menghadap busur yang sama. Besar sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Berarti sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Setengah dikali 112 yaitu 56 derajat. Maka jawabannya adalah C. Nomor berikutnya 21, yaitu kisi-kisi nomor 21. Perhatikan gambar limas dengan alas berbentuk persegi di bawah ini. Ini gambar limas, ya, alasnya persegi. Kemudian alasnya ini ada berbentuk persegi dengan panjang sisinya 24. Jika panjang sisi alas 24 cm dan tinggi limas 16 cm, maka luas sisi limas adalah tinggi limas 16 cm, yang ditanya luas sisi limas. Ya, kita lihat lagi. Ini kita gambarnya kita coret-coret supaya lebih jelas. Nah, ini gambarnya sekarang. Nah, tingginya 16 cm, kemudian ini adalah garis tinggi ke garis tepi salah satu sisi. Kalau ini 24, maka ini menjadi 12. Maka ini terlihat segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku, siku-sikunya 16 dan 12. Maka ditanya T segitiga sebagai sisi miring. Dengan menggunakan Pitagoras, kita dapati tinggi segitiga ini, segitiga sisi miring ini, ya, segitiga yang ini, tingginya adalah ini 16 kuadrat, maaf, ini 16 kuadrat harusnya, ditambah 12 kuadrat, harusnya 12 kuadrat ini, ya, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat itu 256, 12 kuadrat 144, maka jumlahnya 400. Maka tinggi segitiganya adalah 400, yaitu 20. Selanjutnya adalah luas sisi limas. Sisi limas ini sisinya ada 5, ya. Sisi alas berbentuk persegi dan sisi depan, kanan, kiri, belakang itu berbentuk segitiga yang sama. Karena alasnya sama, ya. Jadi ada 5 sisi. Yang pertama alasnya, kemudian ada 4 luas segitiga. 4 segitiganya ada 4. Luas alas sisi kali sisi tambah 4 kali luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alas segitiganya adalah 24, ya. Tinggi segitiganya ini berarti 20, ya. Tinggi segitiganya ini yang miring, bukan tinggi limas, ya. Kalau tinggi limas yang ke tengah, tinggi segitiga itu yang tegak lurus dengan alas segitiga. Maka masukkan angkanya 24 kali 24 tambah 4 kali setengah kali 24 kali 20. Nah, 24 kali 24 576 kali 4. Nah, ini hasilnya adalah 240 kali 4 960. Kita tambahkan dengan 576, maka hasilnya adalah luas limasnya 1536. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut untuk kisi-kisi nomor 22. Persegi panjang ABCD jika P di tengah-tengah sisi AB dan luas segitiga APC 30 cm persegi, maka luas segitiga ECD adalah berapa cm persegi? Kita rubah lagi gambarnya supaya kelihatan. Nah, ini gambarnya. Nah, bahwa segitiga kita balik seperti ini supaya lebih jelas. Luas segitiga APC, APC adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya adalah AP. Ya, alasnya adalah AP dan tingginya adalah BC. Tegak lurus, ya, di sini. Jadi alas itu adalah ini AP, tingginya adalah BC. Luas APC adalah 30 cm persegi. Kemudian kita rubah lagi, kita perhatikan bahwa AP ini adalah setengah dari AB. Karena P adalah tengah-tengah
AB, maka AP adalah setengah dari panjang AB. Setengah dikali setengah itu 1/4 kali AB kali C. Kita ubah lagi, jadi sama dengan AB kali C dibagi 4. 4 pembagi di kanan, kita pindahkan ke kiri menjadi perkalian. Ya. Jadi 30 kali 4 sama dengan AB kali BC. 120 sama dengan AB kali BC, ini adalah luas persegi panjang ABCD ya. AB kali BC adalah luas persegi panjang ABCD. Yang ditanyakan adalah luas segitiga ACD. Nah, luas segitiga ACD adalah setengah dari luas ABCD. Ini ya, ACD yang putih ini. Ini adalah setengah dari luas ABCD. Luas ABCD-nya berapa? Luas ABCD-nya adalah 120. Maka setengah dikali 120 yaitu 60. Jadi jawabannya adalah D. Kisi-kisi nomor 23, perhatikan. Data kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 16 Jakarta disajikan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ada silat 90 derajat besar sudutnya, drama 72 derajat, musik 120 derajat, dan basket yang belum diketahui. Pertanyaannya, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 180 anak. Jadi semua anak yang mengikuti ekstrakurikuler jumlahnya 180. Yang ditanya jumlah siswa yang mengikuti basket. Nah, yang mengikuti basket. Karena di sini yang diketahui adalah sudutnya, maka kita cari besar sudut basketnya. Besar sudut basket satu lingkaran 360 derajat dikurang 90, 72, 120. Maka besar sudut basketnya adalah 78 derajat. 78 derajat. Jadi jumlah penggemar basket adalah sudut basket dibagi 360 derajat kali jumlah siswa, yaitu 70 derajat dibagi 360 kali jumlah siswanya 180. Hasilnya adalah 39. Jadi jawaban jumlah siswa yang ikut basket adalah 39 anak. Jawabannya adalah B. Berikutnya adalah kisi-kisi nomor 24. Pada percobaan melempar 3 uang logam secara bersamaan sebanyak 1 kali, maka peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka. Nah, di sini kalimatnya dipahami. Maka banyak peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka. Paling sedikit satu angka, berarti angkanya boleh 2 dong, boleh 3 dong. Ya, itu paling sedikit satu angka, berarti boleh 2, boleh 3. Nah, sekarang sebagai patokan kita lihat gambar atau skema pelemparan 3 uang logam. Ini uang logam pertama, ini uang logam kedua, ini uang logam yang ketiga. Nah, ini hasilnya bisa jadi angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga, atau angka ketiga-tiganya, dan seterusnya. Banyaknya ini ada 8 buah. Maka peluang paling sedikit satu angka, yaitu banyaknya paling sedikit satu angka dibagi banyak seluruh hasil. Nah, sekarang kita cari banyak peluang satu angka, berarti angkanya boleh 1, boleh 2 ya, boleh 3. Nah, di sini ini A3-3-nya ya. Kemudian A yang 3, A yang 2, A yang 2 juga. Di sini ada A lagi, A1. Di sini ada 2 lagi. Di sini ada A1. Di sini ada A1. Nah, di sini G3, berarti tidak ada A-nya, ini nggak boleh ya. Berarti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 banyak yang paling sedikit satu angka. Maka hasilnya adalah 7/8. Karena paling sedikit satu angka ada 7. Paling sedikit, perhatikan, paling sedikit satu angka ini berarti angkanya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Karena paling sedikit ya. Banyak seluruh hasil ada 8, berarti 7/8. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kisi-kisi nomor 25. Bentuk perpangkatan dari 3
akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 adalah, nah, ini merubah bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan. Nah, kita punya catatan mengubah akar menjadi perpangkatan. Akar A sama dengan A pangkat setengah, akar A pangkat B sama dengan B A pangkat B per 2, akar pangkat C dari A adalah akar A sama dengan A pangkat 1 per C, maka akar pangkat C dari A pangkat B adalah A pangkat B per C. Jadi yang kita gunakan sifat yang keempat ini, ya. Tinggal mengikuti saja. Maka akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 per 3. Maka jawabannya adalah D. Kemudian kisi-kisi nomor 26, di sini ada K, yaitu 16 pangkat 2 per 4, L adalah 9 pangkat 3 per 2, dan M 32 pangkat 1 per 5. Nilai K dikurang L ditambah M adalah, nah kita lihat di sini. K-nya 16 pangkat 2 per 4, L-nya 9 pangkat 3 per 2, dan M-nya 32 pangkat 1 per 5. Ini kita rubah dulu 16, 9, dan 32-nya menjadi perpangkatan. Maka 16-nya menjadi 2 pangkat 4, 9-nya menjadi 3 pangkat 2, dan 32-nya menjadi 2 pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan lagi, pangkatnya kita kalikan, 2 pangkat 8 per 2, 3 pangkat 6 per 2, dan tambah 2 pangkat 5 per 5. 8 dibagi 4, 2, 6 dibagi 2, 3, 5 dibagi 5, 1. Maka 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, min 3 pangkat 3 min 27, tambah 2 pangkat 1, 2. Jadi hasilnya adalah 21. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 27, ya. Bentuk rasional dari 3 per 2 akar 5 adalah, nah, di sini bentuk rasional. Sifat cara mengubah bentuk pecahan bentuk akar, merasionalkan penyebut, berarti dikalikan akar 5 di sini. Karena penyebutnya ada akar 5, jadi harus kita hilangkan akar 5-nya. Maka dikalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5 ini adalah 1. Berarti berapapun kalau dikalikan dengan 1 itu sama saja nilainya. Cuma satunya kita rubah menjadi akar 5 per akar 5, ya. Kita kalikan 3 dikali akar 5, 3 akar 5, 2 akar 5 dikali akar 5, berarti 2 dikali akar 5 dikali akar 5, ini menjadi 3 akar 5 per 2 akar 25. Akar 25 itu 5, berarti 2 kali 5, 10, maka hasilnya adalah 3 akar 5 per 10. Jawabannya adalah B. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini dan bisa membantu dalam belajar persiapan untuk menghadapi ujian sekolah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komentari, dan beri likes. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.